Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online untuk mata kuliah keyboarding skill khususnya untuk pertemuan 2 ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kondisi yang sekarang terjadi tidak memungkinkan kita bisa satu kelas bareng-bareng. Jadi ada dibagi dua ya. Mungkin nanti akan menyesuaikan kalau misalnya kondisi pandemi sudah mulai membaik ataupun bahkan sudah hilang, sudah kita bisa normal kembali, itu mungkin nanti akan menyesuaikan. Nah, untuk sementara teman-teman mohon pengertiannya, kita akan belajarnya secara online dan offline ya, atau tatap muka di kampus. Oke, untuk yang kuliah online ini kita akan membahas untuk kuliah tatap muka juga sama. Pertemuan 2 ini kita akan membahas yang pertama, diharapkan nih capaian pembelajaran pertemuan 2 mata kuliah keyboarding skill. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah keyboard. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan jenis keyboard. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktikkan posisi tangan dan jari. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menghitung kecepatan bersih dan juga kecepatan kotor. Nah, sebelumnya untuk materi pertama ada sejarah keyboard. Bisa dilihat gambarnya. Jadi, penciptaan keyboard komputer diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang dasar rancangannya dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Nah, jadi memang sejarah keyboard itu terinspirasi dari mesin tik ya. Nah, keyboard komputer pertama disesuaikan dari kartu pelubang atau punch card dan teknologi pengiriman tulisan jarak jauh. Tahun 1946, komputer ENIAC menggunakan pembaca kartu pembuat lubang sebagai alat input dan output. Kemudian, kalau definisi keyboard itu merupakan salah satu perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan data secara langsung kepada bagian proses. Seperti yang dipelajari minggu lalu juga, memang ada 3 sistem komputer dari mulai input, proses, dan output. Nah, keyboard ini berfungsi untuk memasukkan data. Nah, seperti yang kita ketahui, fungsi untuk memasukkan data dan ditampilkan di monitor. Oke. Nah, masuk lagi ke sejarah keyboard. Jadi, kalau kita mendengar kata keyboard, pikiran kita tidak lepas dari adanya sebuah komputer. Karena memang keyboard itu adalah papan ketik yang memang fungsinya itu untuk kita membantu kita mengetik tombol-tombol atau kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Jadi keyboard ini memang papan ketik yang memuat huruf, angka, simbol, dan fungsi-fungsi lain yang bisa kita pergunakan untuk mempermudah pekerjaan kita ketika menggunakan komputer. Nah, keyboard dalam bahasa Indonesia berarti papan tombol jari atau papan tombol. Nah, terus pada keyboard terdapat tombol-tombol huruf A sampai Z, kapital, terus huruf kecil A sampai Z, angka 0 sampai 9, tombol dan karakter khusus seperti tanda bagi, tanda kutip, terus persen, dan tanda bintang, tambah, kurang, dan lain-lain, serta tombol khusus. Bentuk keyboard umumnya persegi panjang, tetapi saat ini model keyboard semakin variatif. Nah, berbeda dengan mesin ketik, nih perbedaannya apa? Apa yang kita ketikkan atau keluarannya dapat kita lihat di layar monitor. Nah, kalau mesin tik kan kita memasukkan kertas ya, menggulungnya. Dan ketika ada kesalahan, kita juga sulit untuk menghapus atau mengubahnya. Nah, kalau keyboard ini berbeda. Hasil ketikan kita bisa kita lihat di monitor dan jika salah juga kita bisa menghapusnya dengan mudah. Nah, seperti mouse atau
untuk membantu kita menggerakkan kursor itu dihubungkan komputer dengan sebuah kabel. Ujung kabel tersebut dimasukkan ke dalam port yang terdapat pada CPU komputer. Oke, lanjut. Nah, ini ada 4 jenis keyboard secara fisik. Yang pertama, keyboard serial menggunakan DIN 5. Jadi bisa dilihat ya dari gambar-gambarnya. Terus yang kedua, keyboard PS itu biasanya digunakan pada komputer ATX dan saat ini yang paling banyak digunakan. Terus ada keyboard wireless. Nah, kalian bisa perhatikan keyboard yang ada di laboratorium komputer itu tanpa kabel, artinya itu wireless. Jadi, keyboard tipe ini tidak menggunakan kabel sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer. Jenis koneksi yang digunakan adalah infrared, Wi-Fi, atau Bluetooth. Untuk menghubungkan keyboard dengan komputer dibutuhkan unit pemancar dan penerima. Unit pemancar biasanya terdapat pada keyboard itu sendiri, sedangkan penerima biasanya dipasang pada port USB atau serial pada CPU. Nah, kemudian yang keempat, keyboard USB. Keyboard terbaru saat ini sudah banyak yang mempergunakan jenis konektor USB yang menjamin transfer data lebih cepat. Jadi ada 4 ya jenis keyboard secara fisik. Nah, terus ada nih tips menggunakan keyboard ketika kita mengetik. Yang pertama, kita harus mensejajarkan tangan dengan telapak tangan. Yang kedua, posisinya menggantung. Jadi tangan jangan bersandar ke meja atau ke paha kita. Terus kita lemaskan jari telunjuk dan jari manis. Terus kita tekan tombol dengan tenang dan bila tidak sedang mengetik, kita bisa melemaskan seluruh tangan. Nah, tips lainnya itu ya memang kita jangan tegang ketika mulai nanti mengetik. Santai saja dan yang terpenting fokus. Kemudian naskah juga ada di sebelah kanan. Nah, seperti ini posisi tangannya. Terus ini posisi jari. Oke, kemudian ini untuk minggu lalu sudah disampaikan ya sedikit mengenai cara perhitungan growth speed. Jadi untuk nanti teman-teman yang kuliah online, silahkan bisa menghitung, sementara kita akan menggunakan aplikasi Microsoft Word, jadi perhitungan kecepatan bersih dan kotornya masih manual. Jadi silahkan teman-teman jumlah karakter kita lihat seperti ini. Nah, seperti biasa ya. Nah, jumlah karakter ini ada di sini. Karakter with space misalnya 1500. Caranya seperti biasa bahwa 10 yang tadi 1500 yang karakter with space itu dibagi waktu atau dibagi 10. Jadi 1500 dibagi 10 sama dengan 150 hentakan per menit. Kemudian yang kedua, cara menghitung kecepatan bersih atau net speed. Jumlah karakter dikurangi kesalahan dibagi jumlah waktu. Misalnya kita berhasil mengetik 1500 karakter dengan spasi dan kesalahannya 50. Nah, gimana cara menghitung kesalahannya? Jadi tinggal disesuaikan aja kesesuaian antara nanti tugas latihan-latihan yang akan diberikan dengan hasil ketikan kalian. Nah, ini masih pakai Word untuk sementara, masih manual, karena kan di seluruh komputer biasanya Microsoft Office sudah terinstal. Nah, terus 1500 yang itu dikurangi kesalahan 1400, berarti dikurangi kesalahan 50, sisanya 1450. Sama dibagi waktu 10 menit, jadi kecepatannya 145 hentakan per menit. Oke. Nanti jadi tugas teman-teman yang kuliah online ini akan ada latihan-latihan. Kemudian ibu minta kalian menuliskan growth speed dan net speed-nya di buku masing-masing, kemudian minggu depan laporkan ke ibu agar dicatat progres kecepatan mengetik kalian. Paham ya sampai sini? Oke, ini ada motivasi practice doesn't make perfect. Perfect practice makes perfect. Jadi kita harus semangat terus. Oke, kita sambung ke video kedua ya.